bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kami terima kemenangan yang besar. Kami terima keselamatan yang kekal. Kami terima kesembuhan. Kami terima mujizat, kelimpahan dari sorga. Pagi hari ini, berkat Tuhan melimpah bagi setiap kami. Kami terima lawatan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Berkat-Mu di atas setiap kami. Baik, haleluya, pelayan-pelayan-Mu. Baik semua saudara-saudara kami yang mengikuti lewat Facebook, lewat sosial media. Dan juga saudara-saudara kami, jemaat Tuhan GPDI Maranatha Denpasar. Diberkati Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Katakan haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan pada pagi hari ini di minggu yang ketiga, kalau tidak salah, minggu yang tanggal 25, minggu keempat ya. Puji Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Katakan haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mana tadi pemusiknya? Bisa. Iya. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, menyertai kita sampai hari ini. Ya. Dan saudara sudah menikmati hidup sampai hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan, the goodness of God. Ya. Jadi saudara, kita jangan bengong lagi dengan kebaikan Tuhan. Jangan lagi kita seperti tidak merasakan kebaikan Tuhan. Orang yang merasakan the goodness of God, kebaikan Tuhan, dia bersyukur. Dia bersuka cita. Dia bahagia. Dia bersemangat di dalam hidupnya. Merasakan dan menikmati the goodness of God, kebaikan Tuhan. Sekalipun saudaraku yang kasih Tuhan, selalu masih ada tantangan kesukaran dalam hidup kita. Tapi jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan pertolongan Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Kebaikan Tuhan. The goodness of God. Luar biasa, kita sudah menerima itu. Sudah kita nikmati, bukan cuma kita terima, tapi kita sudah nikmati setiap hari. Mari kita ekspresikan orang yang menerima hadiah saja, dia bersemangat. Wow, saya menerima hadiah. Ketika saya membawa sesuatu buat anak saya cuma pergi 2 jam, ya pergi 4 jam, kurang lebih dari Denpasar pergi ke negara. Dia bilang, Papa jangan lupa bawa oleh-oleh ya. Saya bawa bawa Jeko saja. Jeko dari sini cuma setengah lusin, 48.000. Saya bawa kesukaannya strawberry, ya rasa strawberry. Wow, saya dapat donat gitu ya. Itu saja anak kecil dia tahu ekspresi. Saudara yang sudah mengalami kebaikan Tuhan bilang, wow aku diberkati. Coba bilang saudara, wow aku diberkati Tuhan. Kok nggak ada orang di sini? Wow, aku diberkati Tuhan. Coba 1, 2, 3. Wow, aku sudah diberkati Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Itu ada tandanya manusia di tempat ini. Katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, sudah yang dikasih Tuhan. Saya memperhatikan kebenaran firman Tuhan dalam Yeremia pasal yang ke-5. Coba saudara perhatikan Yeremia pasal yang ke-5 ayat 25. Yeremia pasal yang ke-5 ayat 25, kita baca bersama-sama saudaraku yang kasih Tuhan. Yeremia pasal yang ke-5 ayat 25, firman Tuhan katakan 1, 2, 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Ya. Banyak saya perhatikan umat manusia di muka bumi ini, bukan cuma orang percaya, tapi umat manusia di muka bumi ini mengalami kesulitan di dalam hidupnya, mengalami kesukaran, mengalami kegagalan, tidak mengalami terobosan, mengalami
kehidupan seperti bangsa Israel yang mutar-mutar begitu saja dan hidup dalam persungutan, hidup dalam pemberontakan, dan sehingga mereka ada yang mati di padang gurun, ada yang mati di pagut ular dan berbagai macam keadaan-keadaan yang tragis yang mereka alami dalam hidup mereka. Firman Tuhan katakan, kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Harusnya kita sudah mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Harusnya saudara bukan lagi jemaat yang biasa-biasa, tapi jemaat yang sudah luar biasa, katakan haleluya. Ya, bukan biasa-biasa, bukan lagi yang makanannya dikasih bubur melulu, dikasih susu melulu. Bertahun-tahun saya lihat jemaat seperti ini. Kok bubur melulu? Dia sukanya bubur, dia sukanya susu saja. Dia nggak suka makanan keras, makanya lemah, gampang sakit, gampang tersinggung, nggak bisa mengangkat beban, nggak bisa diberi tanggung jawab, nggak bisa komitmen. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mudah terprovokasi, mudah terhasut, bisa jadi penggosip dan hal-hal yang tidak baik. Inilah sebenarnya yang menghalangi berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu kita renungkan apa sebenarnya yang menghalangi berkat Tuhan dalam hidup kita. Ya, berkat itu jangan saudara berpikir, oh itu berupa uang, berupa harta, berupa pemberian-pemberian, barang mewah. Itu berkat enggak berarti hanya itu, saudara. Berkat ini segala berkat dari surga. Katakan haleluya. Keselamatan itu berkat Tuhan yang gak bisa kita beli di toko Damai Sejahtera. Damai Sejahtera pun gak bisa kita beli di toko Damai Sejahtera, sekalipun toko itu toko Damai Sejahtera. Ya. Tapi itu berkat dari surga yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Damai sejahtera, sukacita, haleluya, keselamatan, kesembuhan. Ya, sekalipun saudara bisa karena demam, saudara lalu minum Panadol, ya, paracetamol dan lain-lain sebagainya. Penyembuh itu Tuhan kita, katakan haleluya. Yang menyembuhkan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, berkat Tuhan berupa bisa damai sejahtera, sukacita, keselamatan, kebaikan. Haleluya, the goodness of God. Kasih setia Tuhan. Saudara bisa lihat bagaimana Elia ketika dia menghadapi situasi yang terancam. Baru ancaman seorang wanita, lalu disuruh anak buahnya, tolong sampaikan kepada Elia, kalau dia ketemu dia akan dipenggal kepalanya. Kira-kira demikian. Lalu membuat dia mengalami krisis. Dia melarikan diri, saudaraku yang mengalami krisis. Aku mau mati saja. Lalu, saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah kasih setia Tuhan meninggalkan dia? Kasih setia Tuhan ya, nyata dalam kehidupan Nabi Elia. Dia mengutus malaikatnya dari surga untuk mengunjungi Nabi Elia dalam keadaan krisis. Bahkan mengutus burung gagak ya, untuk memelihara dia. Tepuk tangan buat Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Katakan haleluya. Kasih setia Tuhan. Namun saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti yang kita baca kebenaran firman Tuhan dalam Yeremia pasal yang ke-5 ayat 25 ini, kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Dalam Yesaya pasal 59, Yesaya pasal 59 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Coba kita perhatikan Yesaya pasal 59. Saudara bisa dengar baik suara saya? Yesaya pasal 59. Dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya, ayat yang pertama, sesungguhnya tangan Tuhan
tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah di antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan dan mulutmu mengucapkan dusta. Lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Ya, sudah aku yang dikasih Tuhan. Seringkali kita tidak menyadari bahwa ada hal-hal yang menghalangi berkat Tuhan dalam hidup kita. Ada hal-hal yang menghalangi berkat Tuhan di hidup kita. Ya. Seperti yang dicatat dalam Yeremia pasal yang ke-5 ayat 20. Kesalahan kita. Ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan tanpa kita sadari. Baik itu lewat perkataan kita, baik dalam perbuatan kita, baik itu baru terjadi di dalam pikiran kita. Ini menghalangi berkat Tuhan. Saudara, ini dosa. Inilah yang menghalangi berkat Tuhan, dan dosa itu membuat manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Dosa itu membuat manusia diusir dari Taman Eden. Dosa itu membuat manusia kehilangan berkat-berkat rohani, fasilitas-fasilitas rohani. Karena dosa itu. Kehilangan berkat Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan inilah yang menghalangi berkat Tuhan tercurah. Dan saudara bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Saudara bisa cek apa ya yang membuat sesuatu yang menghalangi berkat Tuhan dalam hidup saya. Saudara coba cek. Saya tidak menuduh saudara. Saya tidak membuat asumsi. Tapi ini menjadi suatu koreksi bagi kita. Kebenaran firman Tuhan menjadi suatu koreksi buat kita. Kenapa ya orang gak percaya sama saya lagi? Kenapa orang gak tidak percaya sama saya lagi? Kenapa bisnis saya ini jadi anjlok seperti ini? Bisa saja karena saudara gak bisa dipercaya. Gak komitmen dalam menjalankan bisnis saudara. Kadang buka, kadang tutup, kadang buka. Lagi mood saudara. Bisa juga karena mood-moodan saudara itulah yang membuat saudara, usaha saudara, coba kalau saudara jualan katakanlah jualan mie ayam lah, atau mie goreng, atau capcay gitu, atau Chinese food. Terus lagi mood saudara, buka. Lagi gak mood, sakit kepala lah, sakit gigi lah tiba-tiba. Dan macam-macam. Ya, sementara pelanggannya sudah ada di sini. Katakanlah warungnya itu ada di sini. Tapi kalau saudara mood-moodan, pelanggannya kecewa. Ya. Saudara bukan orang yang komitmen. Itu membuat menghalangi berkat Tuhan. Harusnya, kalau saudara lihat orang-orang yang komitmen itu dalam membuka bisnis, ini dalam sisi bisnis. Kalau mereka komitmen, saya perhatikan ada satu penjual bakso. Saya suka mengamati, saudara. Perhatikan ada di daerah Teguh Umar sana. Saya bukan penggemar bakso, bukan. Ya, kalau homemade saya makan. Kalau yang bukan, saya tidak mau makan yang jalan-jalan seperti ini, bukan. Ya. Tapi saya perhatikan usaha-usaha kecil, saya perhatikan pejuang-pejuang kecil yang suka jualan, berdagang, pakai gerobak, dan mereka mencari spot. Saya melihat di daerah Teguh Umar sana itu ada satu tempat langganan saya beli ya kayak macam headset, ya, charger di situ dekat toko bata, sepatu bata di Teguh Umar. Ada di pojokan itu tukang bakso. Kalau saudara yang suka makan bakso, saudara pasti ketika saudara ke situ pasti saudara nggak mungkin nggak lihat bakso itu. Dia komitmen. Saya perhatikan ini tukang bakso komitmen di spot itu. Tukang bakso, tukang sate, kalau nggak salah ada 2 di situ.
walaupun saya nggak pernah belanja di mereka. Tapi saya perhatikan mereka komitmen. Ini di pom bensin di sini di pom bensin tukang Pak Krista dekat rumah Oma Peggy yang lama. Di situ ada tukang buah di pojokan situ. Dan dia komitmen, saudara. Saya perhatikan ketika orang itu komitmen dalam menjalankan pekerjaannya, ya. Dan saya yakin dia juga mengerjakannya dengan setia sungguh-sungguh, maka berkat Tuhan juga tercurah atasnya. Itu dari sisi bisnis saja. Apalagi kalau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya lebih lagi, katakan haleluya. Coba kita lihat saudaraku yang kasih Tuhan dalam Injil Matius pasal 25, Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-26. Injil Matius pasal 25 ayat 26. Injil Matius pasal 25 ayat 26. Saya baca dari ayat yang kelima. Iya, 24 lah, biar lengkap ya. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Ayat 26. Ini yang menjadi poinnya. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Ini salah cara pandangnya ini. Terus, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta daripadanya, berikanlah kepada orang yang punya 10 talenta. Karena setiap orang yang mempunyainya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyainya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling dalam, paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Gara-gara kejahatan, jahat, cara pandangnya salah. Makanya jangan salah cara pandang saudara, cara pandang kita terhadap Tuhan. Yang memberikan talenta kepada kita, yang memberikan harta kepada kita. Jangan sampai saudara salah cara pandang saudara terhadap Tuhan, terhadap gembala yang melatih saudara, mendorong saudara. Jangan-jangan kita dimanfaatkan gembala, itu salah besar. Cara pandang saudara terhadap Tuhan salah. Kita ini milik Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan kita adalah milik Yesus, kepunyaan Yesus. Dan kita hidup untuk memuliakan Yesus. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Kalau kita miliknya Yesus, berarti kita nggak bisa lagi bekerja untuk dunia. Maksudnya bukan lagi untuk kesenangan-kesenangan duniawi. Tapi kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kerjakan seperti untuk Tuhan. Sekalipun dalam bisnis, dalam pekerjaan, di kantor, di jabatan yang Tuhan percayakan kepada saudara, dalam bidang apa saja yang Tuhan percayakan kepada saudara, lewat pekerjaanmu engkau memuliakan Tuhan, lewat usahamu engkau memuliakan Tuhan, lewat hidupmu, lewat pelayananmu engkau memuliakan Tuhan. Dan saudara, kita akan cek lagi, kita akan terus selidiki lagi apa yang menghalangi orang tidak diberkati hidupnya. Akhirnya orang yang menerima 1 talenta ini diambil talenta itu, sudah aku yang dikasih, diambil talenta itu dari dia, lalu dia dicampakkan.
Ini hamba yang tidak berguna. Dia malas. Ya, katakan, saudara, ini malas, dia jahat. Cara pandangnya salah. Ya. Lalu yang kedua, malas. Ya, saya sudah sering menyampaikan, malas. Saudara, kalau saudara bos, kira-kira dicari, saudara akan bikin iklan enggak? Dicari orang malas. Gajinya 5 juta. Di atas UMR Denpasar. Tidak mungkin. Kalau saudara mencari, ada iklan-iklan sales itu, yang rajin, yang punya SIM, yang bersemangat, yang optimis. Ya. Sekalipun hanya lulusan ya SMA atau sarjana atau diploma, yang penting dia rajin, dia punya SIM, ya karena naik motor, ya. Nah, kalau dia ditangkap terus, kalau ada omnya polisi, telepon, om saya ditangkap lagi. Apa omnya terus nolongin dia, ngurusinnya, ditangkap nggak pakai SIM. Itu pun harus saudara, kalau saudara nggak punya SIM, urus SIM saudara. Amin. Jangan telepon gembala, oh Pak Gembala saya ditangkap polisi. Emang gembala ngurusin polisi, ngurusin SIM saudara? Enggak, bukan enggak mau ngurusinnya. Tapi kalau polisinya, artinya ya sengaja cari-cari masalah kepada saudara, ya saya datang lah, iya kan? Saya akan datang. Ya saya akan tanya apa masalahnya, iya kan? Tapi kalau karena gara-gara saudara nggak punya SIM, nggak pakai helm, ya, lalu saudara nerobos lampu merah, ya itu tanggung sendiri aja, hadapi, ya, gitu ya. Jadi dan itu pun bisa menghalangi berkat Tuhan, ketidaktaatan kita kepada pemerintah, kepada aturan-aturan. Karena apa? Karena kita nggak pakai helm atau nggak pakai SIM, lalu motor kita ditahan dan lain-lain sebagainya. Saudara nggak sampai di tempat kerja dan akhirnya bos saudara bilang Anda hari ini dipecat. Karena sudah 7 kali dalam 1 bulan ini engkau tidak masuk kerja. Baru bulan pertama engkau jadi karyawan di sini, sudah 7 kali engkau absen. Alasannya ditangkap polisi motornya. Masa nggak mungkin bos mempekerjakan orang seperti ini. Tapi dia mau mempekerjakan orang yang rajin, katakan haleluya. Ya, coba kita lihat malas ya dalam Amsal pasal yang ke-6. Ya, Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Saya berharap ya saudara juga orang yang rajin, ya suami juga rajin, ibu-ibu juga rajin, ya rajin masak, rajin berdoa, ya. Kalau makan di luar terus bisa, ya kan? Terlalu banyak pengeluaran, bisa lebih besar pasak daripada tiang, ya. Oke, coba lihat dalam ayat yang ke-6. Hai pemalas, dari ayat yang ke-6, pergilah kepada semut. Ngapain? Perhatikanlah lakunya. Jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ya, semut. Saudara pernah lihat semut? Lihat semut bisa bekerja sama. Saya kadang-kadang juga, ya kalau lihat semut di atas, aduh ini banyak banget semut. Suka rame-rame, ya. Wah, terus bergerak terus, ya. Ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu. Hai pemalas, ayat 9. Berapa lama lagi engkau berbaring? Ya. Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Terus tidur sebentar lagi. Ini logat merah. Mengantuk sebentar lagi. Melipat tangan sebentar lagi. Untuk tinggal berbaring. Maka datanglah apa? Bapak Ibu, maka datang apa?
nggak mungkin kekayaan, nggak mungkin kelimpahan. Maka datanglah kalau dia mengantuk sebentar lagi, tidur sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, maka datanglah kemiskinan. Saya mau jemaat ini jemaat yang diberkati Tuhan. Katakan haleluya. Jemaat yang suka kerja keras. Jemaat yang rajin. Rajin bekerja, rajin melayani, rajin bersaksi, rajin berbuat baik, giat memberi, giat melayani Tuhan, suka memberi. Ya. Karena orang pelit tidak ada di surga. Saudara jangan cari tempat saudara di surga. Di mana rumahnya orang kikir di surga? Tidak ada. Nanti saudara lihat dalam kitab Wahyu, orang kikir tidak ada di surga. Penjina-penjina nggak ada di surga. Dan masih banyak lagi. Ya. Karena itu dari sekarang ini, saudara kita harus rajin. Supaya kita ya ada hasil. Kalau kita punya lahan 1 hektar atau 4 hektar, saudara cuma lihat-lihat aja itu lahan itu. Saudara nggak bersihkan. Wah saya punya lahan 4 hektar. Tapi saudara nggak pernah nanam. Nggak pernah saudara menabur. Lu mau tuai apa? Tunggu saja burung. Nunggu BAB-nya burung. Dia makan apa itu? Makan. Baru dia BAB di situ. Baru tumbuh cabai. Berapa burung yang harus BAB di situ? Tapi kalau saudara menabur, menanam cabai di situ, menanam durian di situ, menanam pepaya di situ, 4 hektar, menanam pisang di situ, tidak akan kekurangan. Katakan haleluya. Dunia ini adalah lahan buat kita untuk menabur. Katakan haleluya. Kau sudah gak pernah menabur. Menabur Injil, menabur jala, bagaimana sudah menuai jiwa-jiwa. Saudara gak pernah menabur jala, bagaimana saudara mendapatkan jiwa. Saya sering perhatikan penangkap-penangkap ikan, kapal-kapal itu yang menangkap ikan, ya. Ya, ini kalau mungkin dia kapten atau ABK yang suka di perikanan, itu harus jala itu nggak mungkin nangkap ikan itu dia menyelam lalu dia kejar-kejar ikan, nggak mungkin. Dia udah kehilangan, udah tenggelam duluan tuh karena ada ombak arus yang keras di dalam laut. Dia harus menabur jala. Baru adalah yang dituai. Kita pun demikian, selagi masih ada kesempatan, saudara tabur. Katakan haleluya. Kalau ada orang yang susah, saudara tolong. Itu bukti bahwa saudara sudah mengalami the goodness of God. Jangan makan sendiri, jangan saudara makan bakso sendiri. Jangan nikmati berkatmu sendiri. Belajar memberkati orang lain. Katakan haleluya. Katakan amin. Ya, jangan saudara habiskan berkatmu untuk kesenanganmu sendiri ya. Sudah lakukan guys. Jadi kalau kita malas, maka datanglah kemiskinan kepadamu. Seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Punya senjata tapi nggak ada pelurunya. Bagaimana dia bisa mengalahkan musuh? No power. Orang Kristen tapi tidak mengerjakan tugasnya, tidak ada power, ya nggak ada move on, nggak ada kemajuan sudah. Jadi ini menjadi suatu perenungan bagi kita, ya dari tingkah laku kita yang jahat kita harus beres. Jangan ada iri hati. Saya lihat iri hati ini bahaya sekali, ya. Ini membawa orang bisa membunuh, sudah kasih Tuhan, ya. Siapa yang iri hati dalam Alkitab? Siapa? Kok takut-takut ini pekerja-pekerja? Kain? Apa? Saul. Terus siapa lagi? Jangan bilang, oh saya. Gitu dong. Saya juga sering iri hati.
lihat suami orang, oh iri, kok dia udah punya suami saya belum? Tunggulah waktunya ya, semua ada waktunya, amin. Haleluya. Semua ada waktunya. Orang lihat berpelukan suami istri, iri. Ngapain iri? Lihat tetangga naik motor, motornya agak nungging dikit. Pak, kalau motor tetangga bisa seperti itu, dia sama istrinya, motor yang itu loh Pak, yang agak sedikit nukik-nukik itu loh Pak, supaya pelukannya itu lebih romantis Pak. Enggak harus nukik dulu baru romantis. Haleluya. Ya, jangan iri. Haleluya. Ya, pokoknya kalau saudara punya Honda ya puji Tuhan ya pakailah Honda. Ya, cuman ada motor apa yang Bu Mita punya itu? Scooby ya. Ya, syukuri aja. Orang dunia saja nyanyi, syukuri apa yang ada. Orang dunia loh menyanyikan lagu syukuri apa yang ada. Gimana orang Kristen? Ya, syukuri apa yang ada. Kalau belum saudara ketemu jodoh, bersyukur saya belum dapat jodoh. Amin. Haleluya. Semua ada waktunya. Katakan amin. Ini baru umur 19 tahun, baru 17 tahun udah mikirin jodoh, 14 tahun mikirin jodoh. Tapi berdoa untuk jodoh nggak apa-apa, doa dari sekarang. Tapi mau mikirin soal jodoh, ya mandi ingat kamu, makan ingat kamu. Kapan kamu mikirin masa depanmu, cuma mikirin itu. Kapan kamu mau kerja, cuma mau mikirin hanya, nggak bakalan maju-maju. Ya, semua ada waktunya. Katakan haleluya. Ya, nggak boleh ada iri hati. Saya lihat ada satu, saya perhatikan, saya pernah nonton satu video singkat, ini film singkat. Ini ada seorang anak kecil ya mungkin SD lah, ya seorang anak gadis kecil, cantik, ya. Tapi di dalam hatinya ada iri hati. Melihat temannya, dia memang pintar, tapi melihat temannya yang menerima yang dikalungkan itu piagam. Melihat teman yang menerima piagam dari sekolah, membuat dia iri hati. Dia bilang dalam hatinya, itu harusnya buat saya. Itu nggak pantas buat dia. Itu harusnya buat saya. Dan akhirnya sudah aku yang kasih Tuhan. Ini si gadis kecil ini ajak itu yang menerima piagam itu. Akhirnya dibawa, mereka mengobrol-ngobrol di sebuah tebing. Dan akhirnya, boleh gak saya lihat, bagus ya piagammu ini, ya. Tapi harusnya ini saya yang punya ini. Karena itu, ya, kamu gak layak. Didoronglah anak kecil ini. Temannya yang menerima piala ini, didorong di tebing itu dan jatuh mati. Jadi bisa jahat dan membunuh. Kalian jangan biarkan iri hati di hati saudara. Katakan haleluya. Ya, ini menghalangi berkat Tuhan. Mulut kita yang gak benar, ya, gara-gara perkataan kita yang salah, yang tidak berkenan, membuat kita kehilangan berkat Tuhan. Perkataan bohong, tipu muslihat ini membuat kita gak bisa dipercaya lagi dan membuat berkat Tuhan tidak mengalir dalam kehidupan kita, saudaraku yang kasih Tuhan. Yang lainnya, karena kurang berdoa atau tidak berdoa sama sekali. Yakobus pasal yang keempat, coba kita lihat Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena kamu apa? Karena apa? Kamu tidak berdoa. Jadi kalau saudara, kita didorong berdoa, karena itulah salah satu rahasia kita diberkati Tuhan. Katakan haleluya. Ya, bukan hanya kita tahu firman Tuhan, tapi kita juga berdoa. Berdoa kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau di ayat yang ketiga, atau kamu berdoa, ya, tetapi kamu
tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Motivasi kita salah. Motivasi kita salah. Karena Tuhan sayang sama saudara, lalu Tuhan tidak jawab, ya dia tidak jawab doa saudara karena salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan nafsumu. Seperti minta motor tadi itu ya. Katakanlah Samuel ini berdoa buat motor RGR yang nukik-nukik tadi itu. Supaya apa? Supaya keren. Dia bisa gitu. Dari sini ke Nusa Dua dia buat 5 menit, dia mau buat 5 menit. Ya, karena Tuhan tidak mau dia celaka, Tuhan tidak jawab doanya. Kira-kira begitu ya. Haleluya. Jadi ada motivasi yang salah, karena itu membahayakan hidupnya Samuel, lalu Tuhan tidak jawab doa itu. Tapi kalau dia bilang, Tuhan, saya mau menjemput Oma Peggy, saya mau menjemput Eyang, Tuhan siapkan saya, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, curahkan berkat-Mu, segala berkat dari surga dan kelimpahan dari bangsa-bangsa. Saya mau pakai motor saya untuk antar jemput ya, oma-oma yang gak bisa naik motor ke gereja. Oh, saya percaya Tuhan akan cepat dengar doanya. Haleluya. Amin. Amin. Tapi kalau cuma untuk gaya-gayaan, apalagi untuk membahayakan diri, Tuhan tidak dengar. Motivasinya salah. Ya, jadi itu yang menghalangi berkat Tuhan bagi kita. Salah berdoa, motivasi yang salah atau tidak berdoa. Ya, ada iri hati, ada kemalasan, ada kesombongan, ada keangkuhan. Ya, sombong. Waduh, ini bagaimana orang sombong? Aduh, udah sombong, miskin lagi. Hanya cuman, nggak tahu apa-apa, tapi sombong. Sok tahu lagi, sok kaya lagi, omongnya besar lagi. Inilah yang menghalangi berkat Tuhan. Katakan haleluya. Tapi rendah hati, oh itulah saatnya kita diberkati Tuhan. Orang yang rendah hati pasti diberkati Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan amin. Ya, ketidaktaatan itu saya perhatikan. Aduh, apa sih yang membuat orang, saya renung-renungkan, kenapa sih Tuhan orang enggak, kenapa orang ini enggak diberkati? Waduh, ini orang ini pembohong, orang ini penipu. Makanya tidak bisa dipercaya. Ini membuat orang ini kehilangan berkat, harusnya orang ini diberkati Tuhan. Tuhan sudah berikan segala-galanya di dalam hidupnya, tapi dia menipu, dia pembohong, mulutnya gak bisa dipercaya, mulut manis. Gak ada yang bisa. Gak mungkin saya percayakan mobil saya kepada penipu. Bisa, mobil saya itu bisa digadaikan. Betul gak? Saudara kasih mobil saudara, kalau saudara punya mobil, kepada orang yang tidak dipercaya? Kira-kira Bapak kasih gak mobil Bapak kepada orang yang tidak bisa dipercaya? Gak mungkin. Bisa digadaikan itu mobil. Tapi orang yang dapat dipercaya, orang itu akan menerima berkat Tuhan. Katakan haleluya. Orang yang tidak taat, gak mungkin dia menerima promosi dari Tuhan, menerima berkat Tuhan. Coba saudara lihat juga dalam Maliaki pasal yang ketiga. Ini saya gak pernah khotbah perpuluhan kepada saudara ya. Tapi ini saya ingin, saya tidak mau nyinggung-nyinggung saudara, gak mau saya. Saya tidak mau hal itu. Karena firman Tuhan bukan untuk nyinggung-nyinggung, bukan untuk nyindir-nyindir, tapi untuk mengajar saudara, untuk memperbaiki kelakuan kita. Maliaki pasal ketiga. Maliaki pasal ketiga. Ayat yang ke-10. Saya melihat begini, ada satu bapak dulu yang rajin mengembalikan milik Tuhan. Rajin sekali mengembalikan milik Tuhan. Dan hidupnya diberkati Tuhan. Dia taat mengembalikan milik Tuhan. Taat mengembalikan milik Tuhan.
hidupnya diberkati Tuhan. Begitu dia nggak taat mengembalikan milik Tuhan, saya tidak mengutuk saudara, saya tidak mungkin. Tapi saya melihat, ini saya yang perhatikan. Saya perhatikan hidupnya. Aduh kasihan. Udah datang diabetes. Karena apa? Mungkin dia makan milik Tuhan, malam-malam pun dia makan. Ya, dia nggak bisa kontrol. Akhirnya penyakit diabetes. Saya tidak bilang penyakit diabetes karena dia makan milik Tuhan, enggak. Tapi saya perhatikan hidup orang ini tadinya hidupnya diberkati Tuhan. Tapi ketika dia menerima pengajaran yang salah. Dan buktinya saudaraku yang kasih Tuhan, saya di sini bersama keluarga pastori tetap hidup sekalipun saudara tidak mau mengembalikan milik Tuhan. Saya kasih tahu kepada saudara, sekalipun saudara tidak taat mengembalikan milik Tuhan, saya dan seisi keluarga tetap hidup dipelihara oleh Tuhan. Hidup kami tergantung sama Tuhan, bukan karena jemaat. Hidup saya tidak di tangan jemaat Tuhan. Dan hidupmu bukan juga di tanganku. Hidupmu dan hidupku, hidup jemaat, hidup hamba-hamba Tuhan, hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Karena itu jemaat dan gembala, kita harus taat kepada Tuhan. Katakan haleluya. Jemaat dan gembala yang namanya orang yang percaya kepada Yesus, kita harus taat kepada Tuhan. Katakan haleluya. Katakan amin. Ya. Dan saya melihat penyakit mulai datang, kemiskinan dan kesusahan dan macam-macam. Ya. Saya melihat bukan semakin lebih baik. Saya melihat, waduh, hidupnya udah semakin kacau, ya. Dan sudah jauh dari Tuhan, kehilangan sukacita, dan bisa saja orang itu bisa meninggalkan Tuhan. Karena apa? Tidak cinta Tuhan. Saya melihat, saya udah banyak saudara. Ada yang sembarangan ngomong juga begini. Wah, gara-gara nanti kalau saya ikut pelayanan dengan Pastor Majuli, saya bisa bangkrut. Hah? Gak mungkin. Lo gak mungkin bangkrut kalau saudara dukung pekerjaan Tuhan atau saudara ikut sama saya. Jangan saudara berpikir, saudara, saya akan porotin, lalu saya manfaatkan saudara untuk pergi pelayanan ke penjara, lalu saya manfaatkan saudara. Tidak mungkin saudara. Tidak mungkin. Ini buktinya Om Apegi ini sering ikut pelayanan penjara dan sering menabur, tidak miskin-miskin saya lihat. Tidak kekurangan. Selalu hidupnya diberkati Tuhan, selalu ada berkat Tuhan. Dan puji Tuhan, saya tidak miskin. Sudah aku yang dikasih Tuhan. Saya tidak miskin, sampai hari ini saya tidak miskin. Saya diberkati Tuhan. Saya dipelihara oleh Tuhan. Karena itu belajar. Saudara mau belajar kepada siapa? Kepada Yesus dan juga gembala yang menggembalakan saudara. Kalau saudara enggak saya ajar tentang iman dan ketaatan dan kesetiaan, saya bukan gembala. Saya ajar saudara belajar kepada Yesus, belajarlah kepada teladan Yesus dan juga kepada gembala saudara. Katakan haleluya. Ayo praktekkan sama-sama. Orang yang mempraktekkan firman Tuhan, dia akan dipelihara oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, perhatikan. Maleakhi pasal ketiga. Ya. Dan saya lihat orang yang mengatakan demikian, hidupnya semakin susah, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Hidupnya susah. Hidupnya susah, saya tidak mendoakan. Tapi saya bilang, itu perkataan yang salah. Orang yang mendukung pekerjaan Tuhan tidak mungkin miskin. Tuhan akan memperhatikan orang yang mendukung, memperhatikan pekerjaan Tuhan. Saudara kalau menghina pekerjaan Tuhan, saudara akan berurusan dengan Tuhan. Jangan ya, saya berharap saudara jangan main-main dengan pekerjaan Tuhan. Ya. Kalau saudara belum bisa memberi ya untuk pekerjaan Tuhan, ya minimal saudara berdoa ya. Saudara diam, saudara tenang, saudara berdoa, dukung dalam doa, ya dukung kepala saudara dalam doa. Ya itu udah lebih dari cukup. Ayat yang ke-10. Maleakhi pasal 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan ya. Persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya apa? Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan. Halo, perhatikan ini.
Tingkap-tingkap langit akan dibuka ketika kau mengembalikan milik Tuhan. Katakan amin. Jangan bilang ini perjanjian lama gak berlaku lagi. Semua firman Tuhan yang ada di sini berlaku. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Ketika engkau lakukan itu berlaku. Ketika engkau tidak lakukan, maka berlaku juga apa yang bukan dari Tuhan dalam hidup saudara. Ya. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu. Hus, hus, menghardik. Ya. Kalau ada tadinya contoh ada tikus di sini, ada kucing datang mau mengambil makanan itu, diusir, dihardik. Jangan keluar. Dihardik oleh Tuhan. Belalang-belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Saya paling jarang khotbah tentang perbuluhan. Dan jarang sekali saya bicara itu. Karena saya tahu jemaat tahu mengembalikan milik Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Dan saudara bisa buktikan. Saudara tes saja gak apa-apa. Saudara uji saja. Makanya firman Tuhan juga bilang, ujilah aku. Ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan Allah, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Tuhan saja bilang, uji. Kalau kamu gak percaya, uji. Lihat, ada bukti bagi orang yang taat. Ini bagi orang yang tidak taat sebenarnya. Ini saking kerasnya. Ini sebenarnya kitab Maliaki ini, aduh keras isinya kitab Maliaki ini. Wah, kalau saudara lihat firman Tuhan di kitab Maliaki, dari Maliaki pasal pertama, saudara baca sampai di Maliaki pasal terakhir nih, pasal yang keempat, saudara baca ini keras isinya. Ini sebenarnya bagi orang yang tidak melakukan firman. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Tapi ini perlu diberitakan supaya saudara diingatkan kembali. Saya jujur sudah akuin kasih Tuhan. Sampai hari ini terus terang, saya tidak kekurangan di tempat ini. Selalu ada berkat Tuhan. Sekalipun jemaat tidak mau mengembalikan Tuhan, milik Tuhan, saya dijamin oleh Tuhan. Aku dan seisi keluargaku diberkati Tuhan. Saya bukan merendahkan jemaat, meremehkan jemaat. Tapi saya mau menantang saudara. Kalau saudara taat, engkau akan diberkati Tuhan. Tapi engkau tidak taat, engkau tanggung sendiri akibat dari ketidaktaatan saudara. Tapi saya mendorong saudara supaya saudara taat. Kenapa? Supaya saudara berkat Tuhan tidak terhalang kepadamu. Makanya saya bongkar ini, firman Tuhan ini dibongkar. Supaya apa? Supaya jangan ada dosa yang menghalangi berkat Tuhan. Supaya saudara dibersihkan dari segala iri hati, segala hal yang jahat, cara pandang yang salah, cara hidup yang sia-sia, yang tidak benar, dari kemalasan. Saudara bangkit, rajin. Jadi anak Tuhan itu rajin melayani, rajin bersaksi, rajin memberitakan firman Tuhan, rajin bekerja, rajin berusaha, rajin di rumah, saudara rajin. Kalau saudara malas membersihkan rumah saudara, maka rumah saudara akan bau, saudara, maka akan muncul penyakit-penyakit dan laba-laba, dan kalajengking akan datang, dan segala macam akan datang, binatang-binatang di sana. Saudara malas membuang sampah, maka ulat-ulat akan datang. Itulah gambarannya. Kalau kita rajin membersihkan, saudara, maka tempat kita juga akan enak. Berkat Tuhan pun akan datang. Katakan haleluya. Kalau hati kita ini, haleluya, dibersihkan, kita rajin mendengarkan firman Tuhan, hati kita dibersihkan. Jangan bilang, saudara, setiap hari ada tawaran-tawaran dosa. Ya. Karena itu kita harus dibersihkan setiap hari. Hati kita ini. Saudara, handphone saudara pun kalau saudara nggak dibersihkan setiap hari, ya, handphone saudara pun bisa hang. Kalau ada memori, ada video-video yang ada terkirim kepada saudara, lalu saudara buka video-video itu
Dan saudara akhirnya handphone saudara penuh dengan video-video, artinya yang tidak penting di handphone saudara, maka handphone saudara akan hang. Karena itu hapus segala sesuatu yang tidak penting. Buang segala sesuatu yang tidak penting dalam hidup kita. Katakan haleluya. Katakan amin. Ya, memori-memori yang tidak penting yang 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, saudara pernah berantem ke adik, lalu saudara dihina oleh adikmu waktu kecil, itu sudah 40 tahun yang lalu. Ampuni saja, itu kejadian yang lama, itu harus diampuni dan dilepaskan. Jangan dibawa-bawa lagi sampai sekarang. Lupakan, buang dalam nama Yesus, berdamai. Katakan haleluya. Karena apa? Karena kalau ada kemarahan, ada dendam di hati kita, itu menghalangi berkat Tuhan dalam hidup kita. Katakan haleluya. Ini menghalangi saudara yang dikasihi Tuhan. Keraguan kita, ketidakpercayaan kita kepada Tuhan membuat kita tidak diberkati. Tidak bisa, karena apa? Iman itu adalah dasar untuk menerima segala sesuatu dari Tuhan. Karena itu ketika saya berdoa bagi orang sakit, yang pertama saya akan bawa orang itu untuk menerima Yesus Kristus. Puji Tuhan, sudah banyak yang saya doakan. Ya, orang-orang yang ya tadinya tidak percaya kepada Yesus, tapi karena mereka sakit, lalu mereka mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dahsyatnya Tuhan kita, sudah Dia demonstrasikan kasih-Nya. Saudara yang kasih Tuhan, dahsyat. Biar cuma lewat telepon seperti ini, lewat cuma video call, Tuhan bekerja. Bukan karena kehadiran saya. Itulah bukti bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Nama Yesus. Saya berdoa cuma dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa setan keluar. Dalam nama Yesus, segala pekerjaan roh jahat, setan, iblis keluar dari dalam orang ini. Keluar. Bersihkan di dalam nama Yesus. Segala sesuatu yang kotor, segala sesuatu yang dia terima dari setan, dari dukun, dari para tidak normal, orang pintar, apapun itu, keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Saya cuma tidak publis, ya. Nah, karena menyangkut orang itu, ya. Ya, ada di satu kota, ya. Ya, ada satu kota, bahkan di kota ini pun ada, ya. Di pulau ini ada, di kota sana ada, di kota situ ada. Cuma saya tidak publis videonya waktu saya doakan itu. Dan saudara-saudara, itulah dahsyatnya. Kalau saudara nggak percaya sama Tuhan, nama Yesus, nama yang penuh kuasa, nama Yesus, nama yang ajaib, itu cuma lewat telepon saja mereka alami kuasa nama Yesus, nama yang dahsyat dan melepaskan. Bagaimana Pak setelah Bapak didoakan, setelah menerima Yesus? Saya mengalami sukacita, Pak. Saya belum pernah mengalami sukacita seperti ini. Saya belum pernah mengalami damai sejahtera seperti ini. Saya belum pernah mengalami kekuatan seperti ini, mengalami berkat Tuhan seperti ini. Saya sudah sembuh. Coba saya bilang, coba berdiri. Sudah berapa hari? Nggak bisa berdiri. Sudah 4 hari terbaring di tempat tidur. Nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri. Sekarang berdiri dan sekarang berjalan dalam nama Yesus. Dan dia berjalan, dia berdiri, dia berjalan. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah aku yang kasih Tuhan. Ya, ketidakpercayaan itu membuat berkat Tuhan terhalang dalam hidup kita. Inilah yang menghalangi. Karena apa? Tidak ada iman, ragu. Ketidakpercayaan itu membuat saudara mengalami, ya tidak mengalami berkat Tuhan di dalam hidup saudara. Karena itu perhatikan kebenaran firman Tuhan. Ya, cek saudara. Jangan lihat orang lain. Wah, jangan lihat. Jangan lihat orang lain. Lihat dirimu. Wah, jangan bilang, oh dia kok, dia yang punya iri hati. Cek hati saudara. Jangan-jangan saudara juga punya iri hati. Jangan-jangan masih ada di hati kita hal yang jahat. Di pikiran kita, di hati kita. Kita minta supaya hati kita dibersihkan. Jangan lihat orang lain. Ya, jangan lihat. Wah, jangan sudah mulai menuduh di pikiran, oh itu dia. Bukan saya itu, ini firman Tuhan bukan buat saya itu buat dia itu. Karena dia yang melakukan itu. Tuhan, bersihkan hatiku dari segala iri hati, dari segala hal yang jahat, dari segala kesombongan, dari segala keangkuhan, dari segala hal yang tidak berkenan. Bersihkan Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
Jangan ada kebimbangan. Dalam Yakobus pasal pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang Bapak Ibu. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima segala sesuatu dari Tuhan. Jangan saudara mengira saudara akan menerima segala sesuatu dari Tuhan. Kalau saudara bimbang, saudara ragu, tidak percaya. Ketidakpercayaan itu membuat kita tidak menerima apa-apa. Karena itu jangan ada kebimbangan, jangan ada keraguan di hati kita, saudara. Jangan ada ketidakpercayaan. Namun katakan, aku percaya kepada Yesus. Aku percaya aku sembuh. Aku percaya. Dia bilang, oh kok pengerja yang doain saya? Kalau bisa gembala dong. Kok pengerja? Pengerja juga hamba Tuhan. Katakan haleluya. Kalau gembala yang khotbah saya dengar, kok pengerja? Hei, mereka itu hamba Tuhan. Mereka dikasih otoritas oleh Tuhan. Dan saya memberi mereka otoritas. Otoritas saya doakan supaya mereka berbicara seperti apa yang Tuhan mau. Katakan haleluya. Karena itu saudara jangan anggap remeh dengan pengerja. Saya berdoa buat mereka dan Tuhan beri otoritas. Dan saya juga memberitahu kepada mereka, jangan main-main dengan otoritas yang saya sudah berikan. Karena itu kalau ada pelanggaran, kalau ada pengerja yang melakukan pelanggaran, saya berhentikan. Tidak boleh bicara lagi. Harus bertobat sungguh-sungguh. Karena itu saya bilang pengerja, hargai kepercayaan yang saya berikan, yang Tuhan berikan kepada saudara. Hargai setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saudara, supaya saudara menjadi berkat. Katakan haleluya. Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan. Terimalah firman Tuhan, terimalah kebaikan Tuhan, terimalah lawatan Tuhan. Katakan haleluya. Ya, puji Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Ini buat laki-laki ya, buat khusus laki-laki atau suami yang sudah menikah. Saudara yang sudah menikah, lihat ini dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. Ya, ini khusus untuk bapak-bapak tapi ibu-ibu juga harus tahu ya. Tapi jangan jadikan ini senjata. Lihat ya, kamu tidak akan berhasil. Lihat ya, doamu tidak akan dijawab Tuhan. Lihat, kalau kamu berani lawan saya. Kalau kamu berani main-main sama istrimu, kamu tidak akan diberkati. Makanya lu jangan main-main sama gua. Ini istrimu, jangan main-main. Ibu-ibu jangan jadikan ini senjata. Haleluya. Jangan jadikan ini senjata. Coba lihat. Jangan bilang, makanya kamu miskin, makanya kamu suami kere. Jadilah suamimu kere, ya kan? Laki-laki gak becus kamu ini, kere. Jadilah dia kere. Coba lihat. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7. Demikianlah kamu, hai suami-suami, hiduplah apa? Bijaksana dengan istrimu. Artinya tidak semua yang istri bilang itu, Pak, kita ke Paris dong Pak. Soalnya si Sule lagi di Paris nih. Ayo dong Pak ke Paris. Suaminya itu tang. Wah, ini butuh 5.000 euro nih. Ada sih 10 euro. Tapi dia dengarin istrinya, dia pergi ke euro, habis 5.000 euro. Belanja 5.000 euro. Pulang dari Eropa, bangkrut. Iya kan? Habis 10 euro. Nggak ada lagi tabungan, nggak ada lagi ini. Itu sebenarnya uang jaga-jaga. Makanya tidak semua apa yang ditawarkan oleh istri harus didengar oleh suami. Itu bisa saja karena lihat-lihat Instagram, lihat Sule di Paris. Aduh enak ya, Sule di apa namanya? Di menara apa? Ya, di menara Eiffel itu lihat Sule dan ya atau siapalah, Bon Jovi atau siapalah, bintang film dari Korea siapa ya, Ona? Siapa? Lee Min Ho. Kalau yang suka nonton Korea pasti dia tertawa dengan Lee Min Ho. Haleluya.
Iya, iya. Itu nggak dosa besar. Asal jangan saudara terikat dengan itu, ya kan? Kalau bintang film dari Malaysia siapa, Dona? Iya, ada Boy Fudon ya. Iya, iya. Mudah-mudahan dia nonton di sini. Iya. Iya. Kalau lihat mereka ada Limino ada di apa? Lagi makan di Paris. Wah, Limino lagi di Paris nih Pak, gimana ini gini-gini. Kan nggak semua ya, saudara, nggak semua saudara. Lihat ini di ayat yang ke-7 ini. Demikianlah kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Perhatikan ayat yang ke-7. Hormatilah mereka sebagai apa? Sebagai teman apa? Pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan supaya apa? Doamu jangan terhalang. Katakan haleluya. Suami-suami harus baik-baiklah sama istri, ya. Bahagiakan istrimu, ya. Tanya mau makan apa, ya. Mau kemana? Kalau ke Paris nggak bisa, cuman bisanya ke Nusa Dua, ya kan? Nggak bisa ke jauh-jauh, yang dekat-dekat, ya kan? Tidak harus pergi ke Paris lalu bahagia. Di rumah pun bisa bahagia. Yang penting ada komunikasi yang baik. Katakan haleluya. Papa sih nggak ajak aku ke Paris. Makanya ya nggak dengar-dengaran sama istri. Makanya Papa nggak berhasil. Apa saja yang Papa kerjakan nggak berhasil. Nggak dengar-dengaran sama istri. Siapa yang harus dengar-dengaran? Istri harus tunduk kepada suami. Tapi suami harus mengasihi istri. Katakan haleluya. Ya, jangan ditendang, ya, seperti bola. Ya, jangan di smash seperti apa namanya? Bola voli, istrinya dibuat di smash istrinya. Dibuat kayak, nah itu doanya nggak dijawab oleh Tuhan. Itulah yang menghalangi berkat Tuhan. Jadi istri-istri bisa juga ingatkan, baik-baik ya Pak sama saya ya Pak, gitu. Jangan ancam, kalau Papa jahat sama saya, Papa miskin, Papa kere, jangan ancam-ancam. Saya percaya suamiku suami yang baik. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Saya melihat kalau di jemaat itu yang sering saya perhatikan, Pak Andi ini suami yang baik, selalu membahagiakan istrinya. Betul ya? Ibu ya, ibu bahagia enggak? Apa kurang bahagia? Bahagia kan? Bahagia. Ya. Karena apa? Karena suaminya selalu membuat dia bahagia. Nanti tanya Ibu Gembala ya, tanya, Ibu bahagia nggak menikah sama Bapak Gembala? Kalau dia bilang nggak bahagia, berarti saya harus bertobat. Haleluya. Ya, nanti saudara tanya ya. Ini kan, ini lagi live nih, saudara bisa tanya nanti lewat WA atau video call. Ibu Gembala tadi, Bapak Gembala suruh tanya, apakah Ibu Gembala bahagia? Apakah Ibu Gembala dibahagiakan sama Bapak Gembala? Coba saudara tanya ya. Ya, kalau dia bilang tidak bahagia, saya harus bertobat mulai hari ini. Haleluya. Ya, dan saudara, ya bapak-bapak yang ada di sini, karena cuma saya, tadi bapaknya udah pergi lagi, ya. Saya nggak tahu dia bisa membahagiakan istri enggak, tapi saya percaya dia membahagiakan istri. Dan ibu-ibu di sini yang belum punya suami, ya bukan ibu-ibu, ya, ibu-ibu yang kayak Oma kan, ya Oma sudah nggak ada suami, ya. Ya, saya melihat Oma juga bahagia. Sekalipun tidak ada suami tapi ada Yesus. Katakan haleluya. Ada anak-anak cucunya. Diberkati Tuhan ya. Karena itu mari kita izinkan firman Tuhan untuk mengoreksi hidup kita. Hati kita ya. Firman Tuhan, Roh Kudus mengoreksi hidup kita. Supaya jangan ada keraguan di hati kita. Ada motivasi yang salah. Ya, cara-cara hidup kita yang gak benar. Kemarahan, perselisihan. Jangan meninggalkan Tuhan. Menolak panggilan Tuhan. Jangan kita kejam atau jahat terhadap orang-orang kudus, terhadap hamba-hamba Tuhan. Jangan ada kemalasan, jangan ada tingkah laku yang jahat, jangan ada kesombongan, keangkuhan dalam hidup kita. Dan masih banyak lagi. Minta supaya setiap hati kita dipulihkan. Kalau kita hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan hari ini, kita berbaliklah kepada Tuhan. Supaya kita dipulihkan oleh Tuhan, supaya kita diberkati Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Harusnya kita hidup takut akan Tuhan, supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Katakan haleluya. Hidup dipimpin oleh
Roh Kudus hidup taat kepada firman Allah dan Roh Kudus dalam persekutuan kita dengan firman dan Roh Kudus. Layani Tuhan. Sudah bangkit anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, bangkit ya. Bangkit jemaat Tuhan. Jangan cuma gembala dan tim pengerja saudara yang terus berkobar-kobar melayani Tuhan. Saudara pun jemaat Tuhan. Kami mendorong saudara jemaat Tuhan supaya terus berkobar-kobar. Saudara bersaksi dan saya berdoa supaya saudara dipakai Tuhan. Diberkati Tuhan dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, dalam masa depanmu, dalam pendidikanmu. Saya berdoa tiap hari supaya segala kelimpahan dari surga, segala berkat Tuhan dicurahkan kepada semua kita, jemaat Tuhan. Haleluya yang diberkati Tuhan dan semua pengerja dan semua saudara-saudara kami yang mengikuti haleluya ibadah pagi hari ini. Engkau diberkati Tuhan, diurapi Tuhan di dalam nama Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidup. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Bekerjalah. Saya akan berdoa buat saudara. Haleluya. Bertatalah bekerja. Lawan dalam nama Yesus. Kau dilawat Tuhan. Kau dilawan Tuhan. Bekerja Roh Kudus. Bekerja bagi kami malam pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan.
Angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Pakai kami Tuhan. Syama. 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 Hati kami bersihkan segala sesuatu yang menghalangi berkat Tuhan. Bersihkan segala sesuatu yang menghalangi berkat Tuhan dalam hidup kami. Segala kemarahan, kepahitan, dendam, iri hati. Haleluya. Haleluya. Hati yang jahat, pikiran yang jahat, bersihkan. Bersihkan dalam nama Yesus. Kami mau menerima berkat Tuhan. Tuhan, ampuni kesalahan kami. Ampuni kesalahan kami. Bersihkan kami. Bersihkan kami dari segala kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. 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 Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. 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 Ampuni dari setiap dosa, kesalahan kami. Ampuni Tuhan. Ampuni. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Betapa besar. Haleluya. Betapa besar. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Pengampunanmu Tuhan. Kau tak pandang hina hati. Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada Yesus. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri. Pengampunan yang Kau beri. Pulihkan Tuhan. Betapa besar. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar dapat kasih bersama. Haleluya, haleluya. Saudara bisa duduk kembali. Saudara bisa duduk kembali. Haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih. Haleluya, haleluya. Pengampunan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang memberkati kami dan pengampunan yang Tuhan beri bagi setiap kami. Bekerjalah terus firman-Mu dan Roh-Mu dalam hidup kami. Dan kami akan menerima tubuh dan darah Yesus. Dan
kami akan bersekutu menikmati perjamuan Tuhan, tubuh dan darah Yesus. Kami percaya kami akan dikuatkan lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Kami diberkati Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, haleluya. Sudah bisa duduk kembali, haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak pandang indah hati yang hancur. pengampunan yang Tuhan beri, pengudusan, keselamatan, dan penebusan
yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib membawa berkat bagi setiap kami. Segala berkat dari surga melimpah di atas setiap kami. Segala kekayaan bangsa-bangsa mengalir bagi setiap kami. Dan segala haleluya sukacita abadi, haleluya damai sejahtera, kekuatan Allah Roh Kudus mengalir bagi setiap kami. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan beri kelegaan. Di dalam nama Yesus pertolongan, dalam nama Yesus segala sesuatu yang menghalangi berkat Tuhan tercurah bagi setiap, dihancurkan dalam nama Yesus. Bersihkan hati kami dengan tubuh dan darah Yesus, dengan firman dan Roh Kudus-Mu yang dahsyat dan luar biasa bagi setiap kami. Dan angkat haleluya perjamuan Tuhan, roti di tangan kanan saudara, dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama. Angkat cawan di tangan kanan saudara dan dengarkan firman Tuhan. Darah Yesus berkuasa menyucikan, menguduskan setiap dosa dan kesalahan kita yang menghalangi berkat Tuhan. Dosamu diampuni, dosamu, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Darah Yesus kita dilayakkan untuk menerima berkat-berkat Tuhan hari ini dan seterusnya selama-lamanya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya, kita bersyukur dan kita naikkan. Karena salibmu ku hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena salibmu ku hidup. Saudara bisa duduk kembali. Karena salibmu ku Kembalikan kepada pujian. Engkau yang berkuasa, sanggup, amin, untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, oh karena salibmu Tuhan kami hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, karena salibmu Tuhan kami hidup Tuhan. Ya, karena salibmu kami menang, amin. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya Tuhan. Benar bahwa hanya karena salibmu kami hidup, hanya karena salibmu kami dimenangkan Tuhan. Hanya karena salibmu kami dilayakkan Tuhan. Kami diangkat dari kegelapan menuju terang kemuliaan. Hanya Engkau, karena Engkau kami hidup Tuhan. Terima kasih buat anugerah dan kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur dan sangat-sangat bersyukur ya Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang sudah dibentangkan bagi setiap kami ya Tuhan. Meteraikan itu dalam setiap hati kami, agar firman itu berakar, bertumbuh, bahkan berbuah-buah dalam setiap kehidupan kami. Pakai hamba
kamu Bapak Gembala lebih dahsyat lagi. Bahkan kami semua jemaat Tuhan yang ada siang hari ini, kami percaya kami diurapi, diberkati Tuhan, dan kami tetap tinggal dalam pengurapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan memberikan korban syukur kami yang kedua. Kami percaya setiap tangan-tangan yang memberi diberkati Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudari jemaat Tuhan, kita akan memberi korban syukur kita yang kedua. Kita akan memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan, haleluya. Sepanjang minggu, sepanjang bulan kita sudah diberkati Tuhan di bulan April ini, dan sebentar lagi kita akan masuk bulan Mei. Dan saya percaya Tuhan terus menyertai kita. Haleluya. Dan minggu depan berkat Tuhan akan lebih lagi dalam hidup saudara. Amin. Minggu depan saudara akan menyaksikan, puji Tuhan, berkat Tuhan sudah tercurah buat saya. Berkat Tuhan sudah melimpah buat saya. Berkat Tuhan sudah mengalir dan mengalir dan mengalir dalam hidup saya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, terima kasih buat saudara yang sudah hadir hari ini, dan juga saudara kami Pak Rudi ya dari Batu Bulan Tuhan Berkati sudah hadir dan sudah menghubungi saya minggu lalu untuk menanyakan ibadah, dan puji Tuhan sudah hadir. Nah, terima kasih dan welcome Pak Rudi di GBRI Maranatha Denpasar, dan juga saudara-saudara kita yang lainnya. Kita terus doakan supaya mereka terus dalam pelindungan Tuhan, dan saudara juga tetap mengikuti prokes saudara-saudara, dan jangan sampai saudara ya keluar tidak menggunakan masker. Dan saudara jaga kesehatan saudara ya, jaga stamina ya, sehat selalu, diberkati Tuhan, dan makan firman Tuhan. Jangan lupa makan sarapan pagi, makan siang, dan makan malam saudara, sehat, tidur, diberkati Tuhan ya. Hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah. Saudara nikmati firman Tuhan. Setiap hari ada 2 kali 3 kali firman Tuhan yang disiarkan dari Denpasar, dari Maranatha Denpasar, selalu disiarkan, dan itu memberkati, menguatkan saudara ya. Dan kami percaya berkat Tuhan tidak kurang-kurang dalam hidup saudara ya. Kita bersyukur, dan kiranya Tuhan pakai saudara lebih lagi dan lebih dahsyat lagi, jemaat Tuhan, jadi penginjil, jadi guru, jadi saksi, jadi pelayan diakonia dimanapun saudara, diberkati Tuhan ya, dan semakin dipakai Tuhan luar biasa ya. Kami tidak ingin hanya kami yang melayani Tuhan. Kami rindu supaya saudara juga melayani Tuhan. Kami rindu supaya dari jemaat ini lahir pemimpin-pemimpin yang berkualitas ya, yang penuh integritas dan penuh otoritas untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati, dan salam hormat dari Ibu Gembala buat jemaat Tuhan GBRI Maranatha, dan kita doakan juga Ibu Eko yang sudah berangkat ke Jakarta ya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kita doakan supaya selama dia di Jakarta disertai Tuhan, dijauhkan segala mara baik, kecelakaan, dan semua diberkati Tuhan. Anak dan keluarga diberkati Tuhan juga. Semua jemaat GBRI Maranatha sehat selalu dan diberkati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita.
Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih buat saudara yang sudah mengikuti lewat Facebook. Tuhan berkati saudara dan sudah membagikannya. Puji Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mampu jika besaran-Mu. Oh ajaib, ajaib, ajaib. Dari ibadah ini terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan dari Allah Roh Kudus, mulai siang hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan sempurna, pengurapan yang baru dicurahkan, bahkan tanda-tanda heran di atas rumah tanggamu, di atas usahamu, di atas pekerjaanmu, bisnismu, masa depanmu, pendidikanmu, dan pelayananmu. Diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Dan semakin hari semakin indah persekutuan kita dengan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya.